Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Auliana Fiandi dengan NIM 20423031. Di sini saya akan menjelaskan apa itu harmonisasi sains dan agama serta penjelasannya. Yang pertama adalah latar belakang harmonisasi sains dan agama, yaitu peran manusia yang sangat penting dalam membentuk peradaban. Peradaban manusia dapat dinilai dari laju perkembangan sains. Seiring berjalannya waktu, sains berkembang dan berperan penting bagi manusia sebagai alat yang dipergunakan dalam mengaruhi kehidupan manusia. Dalam artian sains adalah alat yang menumbuhkan perkembangan kehidupan manusia. Peran agama tak kalah penting dengan peran sains. Jika sains berperan dalam bentuk jasmani, maka agama juga berperan penting dalam membentuk rohani manusia. Adapun ada integrasi sosial, yaitu suatu kondisi kesatuan hidup bersama dari aneka satuan sistem sosial budaya, kelompok-kelompok etnis dan kemasyarakatan untuk berinteraksi dan bekerja sama berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma dasar bersama guna mewujudkan fungsi sosial budaya yang maju tanpa mengorbankan ciri-ciri kebinekaan yang ada. Selanjutnya ada pendekatan integrasi Islam dengan sains dan teknologi menempatkan berbagai macam disiplin ilmu. Di antaranya ada 4. Yang pertama, Islamic student, natural student, social student, dan humaniora. Tetapi ketika kita melihat bahwa Al-Quran dan Sunnah sesungguhnya tidak membedakan antara ilmu agama dan ilmu umum. Bahkan menurut Imam Suprayogo dalam bukunya Rekonstruksi Paradigm Keilmuan Perguruan Tinggi Islam menyarankan bahwa posisi ilmu agama itu sangat penting. Menurut kajian Geng Suetomo, secara garis besar ada 3 hal pokok yang dihasilkan dari riset Suetomo ini, yaitu antaranya yang pertama berkaitan dengan perkembangan sains yang mampu memberikan bukti empiris dan matematis untuk menyempitkan bahwa menghilangkan religiusitas yang seringkali diikuti dengan klaim filosofis yang sebenarnya bukan memenang sains. Yang kedua ada tentang adanya kurun waktu di mana berlangsungnya kemajuan sains yang justru menerangi dimensi religiusitas, meskipun bukan diartikan bahwa persoalan iman, wahyu, dan keberadaan Allah dan dimensi religiusitas lainnya telah dianggap selesai. Yang terakhir ada bahwa kemajuan sains ternyata juga memberikan pekerjaan rumah yang tidak sedikit dalam rupa problem filosofis, dimensi religius, iman, dan wahyu bagi filsafat ketuhanan. Namun demikian pergaulan filsafat dan teknologi dengan sains menurut Louis Lane adalah sesuatu yang esensial. Iman tampak religius pantas dipercayai dan relevan bagi tiap generasi yang hidup dalam suatu visi tertentu tentang alam. Yang selanjutnya akan membahas inteligensi ontologi, yang merupakan filsafat yang membahas tentang hakikat realitas atau hakikat yang termasuk hakikat ilmu pengetahuan sebagai ilmu realitas. Dengan demikian, ilmu pengetahuan dapat digolongkan kepada 2 macam, yaitu yang pertama ada ilmu yang diperoleh oleh manusia atau yang disebut dengan acquired knowledge, yaitu melalui akal dan pengalaman indrawi. Ilmu yang bersumber pada akal atau yang diperoleh melalui akal disebut dengan conceptual knowledge. Ilmu yang bersumber pada indera manusia disebut dengan perceptual knowledge. Kedua macam ilmu yang diperoleh itu disebut juga dengan ilmu akli. Yang kedua ada ilmu wahyu atau relevant knowledge, atau yang sering disebut dengan ilmu nakli, yaitu ilmu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ilmu juga meliputi 3 komponen yang saling bertautan dan merupakan kesatuan logis yang mesti ada serta berurutan. Yang pertama ada ilmu yang harus diusahakan dengan aktivitas manusia. Lalu yang kedua ada aktivitas itu harus dilaksanakan dengan metode tertentu. Yang terakhir, aktivitas metode itu mendatangkan pengetahuan yang sistematis. Ada konsep integrasi keilmuan. Yang pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah memahami konteks munculnya ide integrasi keilmuan tersebut, bahwa selama ini di kalangan umat Islam terjadi suatu pandangan dan sikap yang membedakan antara ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu umum di sisi lain. Jadi, urgensi pendidikan berlandasan bahwa sabda Nabi Muhammad SAW, menurut Gulen, pendidikan itu sangatlah penting karena dengan pendidikan kita bisa menghadapi semua permasalahan yang kita akan hadapi. Yang terakhir, ada pun beberapa keutamaan menurut Gulen yang telah disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis, yaitu yang pertama ada kelebihan ilmu dibanding dengan ibadah. Adapun beberapa keutamaan ilmu menurut Gulen yang telah disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis, diantaranya kelebihan ilmu dibanding dengan ibadah. Yang kedua, ilmu tidak akan terputus meski telah meninggal dunia. Dan yang terakhir, ada ilmu merupakan tanda kebaikan seseorang atau hambanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara menerapkan harmonisasi sains dan agama kepada anak usia dini. Yang pertama ada pengertian harmonisasi sains dan agama. Apa sih yang kalian tahu tentang harmonisasi sains dan agama? Yaitu kekuatan antara keduanya yang mampu mentransformasikan kehidupan manusia. Sedangkan keduanya memberikan kelebihan serta keterbatasan bagi manusia dalam memberikan kontribusi yang nyata. Selanjutnya ada cara menerapkan harmonisasi sains dan agama dalam pembelajaran anak usia dini. Yang pertama yaitu menyiapkan pendidik yang mampu membangun kolaborasi baik dengan peserta didik dan memfilter anak dari hal-hal negatif yang ada di internet. Selanjutnya menghubungkan sains dan agama dengan melatih peserta didik untuk berpikir lebih terbuka. Selanjutnya membangun dialog isu-isu dalam kehidupan sehari-hari. Serta yang terakhir, mengintegrasikan sains dan agama dalam pembelajaran anak usia dini. Ada beberapa metode pembelajaran dalam pendidikan anak usia dini, yaitu ada 5. Yang pertama metode bermain, metode bernyanyi, metode bercerita, metode karya wisata, serta yang terakhir metode demonstrasi. Metode bermain, kita bisa menerapkan metode bermain dengan alat pembelajaran siswa. Apa aja sih manfaatnya? Yang pertama ada manfaat motorik, di mana manfaat ini yang berhubungan dengan nilai-nilai positif bermain yang terjadi pada jasmani anak. Yang kedua ada manfaat afeksi, yaitu manfaat bermain yang berhubungan dengan perkembangan psikologis anak. Yang ketiga ada manfaat kognitif, di mana manfaat ini bermanfaat untuk perkembangan kecerdasan anak, biasanya berhubungan dengan kemampuan imajinasi pada anak. Yang ketiga ada spiritual, yaitu manfaat bermain yang terjadi untuk pembentukan nilai-nilai kesucian maupun keluhuran akhlak bagi anak. Yang terakhir ada manfaat keseimbangan, yaitu manfaat yang berfungsi untuk melatih dan mengembangkan nilai-nilai positif pada anak. Selanjutnya ada metode bercerita, di mana metode pembelajaran anak usia dini yang menggunakan teknik guru dengan bercerita tentang suatu legenda atau dongeng yang memiliki pesan-pesan moral tertentu. Manfaatnya yaitu berguna bagi anak ketika suatu saat ia menemukan masalah yang hampir mirip dengan kisah atau dongeng yang pernah diceritakan gurunya, agar anak itu dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Selanjutnya ada metode bernyanyi, di mana kita bisa menerapkan pembelajaran anak usia dini dengan menggunakan media bernyanyi sebagai wahana belajar anak. Menurut Grant Swedergo, seorang musisi serta seorang pendidik,
berpendapat bahwa dasar-dasar musik klasik secara umum berasal dari ritme denyut nadi manusia, sehingga musik mampu berperan besar dalam perkembangan otak serta pertumbuhan jiwa, karakter, dan raga manusia. Selanjutnya ada metode karya wisata, di mana metode ini kita bisa menerapkan pembelajaran peserta didik tapi di bawah bimbingan guru. Kita bisa mengunjungi tempat-tempat tertentu dengan maksud untuk belajar dan menambah wawasan. Metode demonstrasi ini memiliki arti menunjukkan atau menjelaskan. Jadi dalam demonstrasi kita bisa menunjukkan dan menjelaskan cara-cara mengajarkan sesuatu kepada anak usia dini. Melalui demonstrasi, anak diharapkan dapat mengenal langkah-langkah pelaksanaannya. Yang terakhir ada beberapa contoh harmonisasi sains dan agama dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pendidikan tentang alam semesta. Dalam pendidikan agama, anak dapat memahami konsep pencipta alam semesta sesuai dengan keyakinannya. Sedangkan semesta di sisi lain adalah pembelajaran sains memberikan pemahaman tentang proses-proses alamiah yang membentuk alam semesta. Yaitu contoh kedua, etika dan kepedulian lingkungan. Sains mengajarkan tentang menjaga lingkungan, agama juga mengajarkan nilai-nilai seperti kepedulian, tanggung jawab, dan adil. Dalam perlakuan terhadap alam semesta, keduanya ini mempunyai aspek yang dapat digabungkan dengan pentingnya anak merawat bumi sesuai dengan ajaran agama dan ajaran ilmiah, seperti itu. Jadi kesimpulannya, harmonisasi antara sains dan agama dalam pendidikan anak usia dini adalah pendekatan yang paling penting untuk memastikan anak-anak memperoleh pemahaman yang seimbang tentang dunia fisik dan spiritual dengan memadukan prinsip-prinsip ilmiah dengan nilai-nilai agama. Anak-anak dapat mampu mengembangkan keterampilan kritis, etika, dan spiritual yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di dunia modern. Serta pendekatan ini mampu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan berpusat pada perkembangan holistik pada anak. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada kekurangan dari video saya mohon maaf. See you!